Kalau boleh tahu di sini dengan Mas siapa ya? Saya Mas R. Oh, baik dengan Mas R. Sebelumnya perkenalkan juga, saya Gita Ramadhani. Saya di sini sebagai ahli gizi. Nah, di sini Masnya itu siapanya Bapak R ya kalau boleh tahu? Saya anaknya. Maaf memang sebelumnya di sini saya menggantikan ibu saya, soalnya ibu saya pernah. Oh, gitu. Iya, seperti Mas. Jadi di sini ya Mas, rencananya kemarin saya menjadwalkan untuk konsultasi dengan ibunya Mas. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pola makan yang bisa membantu proses pemulihan ayamnya Mas. Namun berhubung ibunya Mas berhalangan hadir, Masnya di sini menggantikan gitu ya. Di sini kan kemarin ayahnya Mas dirawat ya di rumah sakit. Nah, beliau itu didiagnosis oleh dokter itu mengalami malnutrisi energi protein. Kemudian beliau juga mengalami infeksi paru-paru. Kemudian juga mengalami luka selulitis. Nah, akibat penyakit itu membuat kondisi beliau itu lemah, lemas gitu kan. Terus berat badannya pada sekarang menurun gitu ya. Terus ada luka kan di kaki ayahnya Mas itu menjadi sulit sembuh gitu kan. Nah, oleh karena itu di sini saya akan memberikan beberapa informasi terkait pola makan, asupan makan yang bisa membantu untuk mempercepat pemulihan ayam Mas. Mungkin nanti masih bisa sampaikan juga kepada ibunya Mas biar bisa menyiapkan gitu ya, nanti pas ayamnya sudah pulang di rumah itu bisa tetap terjaga gitu kondisinya. Kalau bisa itu menjadi lebih baik gitu kan, jadi lebih optimal gitu. Nah, di sini saya sudah membuatkan leaflet terkait kondisi yang dialami ayahnya Mas. Nah, di sini tuh terdapat leaflet diagnosis dari ayahnya Mas tadi yang malnutrisi, kemudian ada infeksi paru-paru dan luka yang sulit sembuh gitu kan. Nah, kenapa sih saya membuat ini gitu kan? Ini kan nantinya buat panduan gitu buat keluarga Masnya buat membantu menyiapkan makanan di rumah gitu. Nah, tujuannya yaitu untuk memperbaiki status gizi ayahnya Mas agar kondisinya lebih optimal gitu kan. Kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh, terus mencegah penurunan berat badan yang lebih lanjut. Terus ada lagi mempercepat penyembuhan infeksi dan luka. Kemudian untuk mencegah komplikasi dari penyakit yang sudah diberikan tadi. Nah, tujuan dari diet ini semoga dengan adanya konsultasi ini dan panduan diet yang sudah saya bikin bisa membantu dan mencapai tujuan diet yang sudah ditetapkan ini. Nah, prinsip dietnya yaitu tinggi energi, tinggi protein, cukup lemak, cukup karbohidrat, rendah garam 2, karena kemarin saya lihat di hasil rekam medis ayahnya Mas juga tekanan darahnya itu tinggi. Terus kemudian ada rendah zat besi. Nah, di sini untuk agar lukanya itu tidak makin parah gitu, jadi lebih bisa cepat sembuh gitu. Nah, di sini tinggi energi dan tinggi protein prinsipnya itu agar status gizi ayahnya Mas itu lebih optimal
optimal gitu, lebih baik. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, sejauh ini yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, Mas? Mungkin belum. Nah, berarti sudah jelas ya. Nah, jadi yang selanjutnya itu di sini juga dikatakan sudah saya siapkan ini terdapat makanan yang dianjurkan, yang tidak dianjurkan untuk ayah lemas gitu kan, karena diagnosisnya kan kalau misalkan dibiarkan gitu nggak diperhatikan sumber bahan makanan yang harus dikonsumsi sama yang nggak boleh dikonsumsi itu nggak diperhatikan, nanti malah jadinya nggak sembuh gitu. Terus jadi di sini saya mencantumkan makanan yang dianjurkan itu seperti sumber energi termasuk karbohidrat dan lemak seperti nasi putih, kemudian roti tawar, kemudian seperti kentang, ubi jalan, singkong, kemudian lemaknya bisa pakai lemak nabati atau lemak sehat seperti alpukat. Kemudian ada sumber proteinnya yaitu menggunakan kulit telur, daging ayam tanpa kulit, kemudian ikan air tawar, tahu, tempe, susu dan produk olahannya seperti keju atau yogurt. Kemudian ada sayuran, sayurannya itu seperti labu siam, terong, buncis, wortel, timun, selada, kol, dan toge yang saya contohkan di sini. Kemudian untuk buah-buahannya ada pisang, pepaya, mangga, apel, jeruk, melon dan semangka. Nah, kemudian untuk bumbu dan rempah yang mulai digunakan dalam masakan itu seperti bumbu alami yang hanya menambah cita rasa gitu kan, seperti bawang merah, bawang putih, lada dan serai gitu. Kemudian ada juga makanan yang nggak dianjurkan gitu kan. Nanti kenapa nggak dianjurkan? Karena nanti bisa memperparah kondisi pasien gitu kan. Nah, seperti makanan yang tinggi garam, karena kan tadi dari hasil data medis ayahnya mas juga tekanan darahnya tinggi gitu. Kemudian ada makanan olahan seperti sosis, bakso, nugget, makanan kaleng dan sebagainya. Karena makanan olahan itu juga termasuk makanan yang tinggi garam gitu kan kebanyakan. Kemudian ada makanan yang diawetkan seperti ikan asin, telur asin gitu. Kemudian makanan yang tinggi zat besi, tadi kan yang di prinsip dietnya saya mencantumkan rendahan zat besi karena terdapat luka yang saya cantumkan. Nah, makanya di sini makanan tinggi zat besi seperti daging merah itu dihindari kalau nggak dikurangi gitu, biar lukanya itu nggak makin parah. Kalau bisa tuh jadi lebih baik gitu. Kemudian selanjutnya karbohidrat itu sebaiknya dihindari. Kemudian sayuran yang berdaun hijau gelap seperti bayam dan kangkung bisa dihindari karena sayuran yang berdaun hijau gelap itu mengandung zat besi yang tinggi. Kemudian minuman seperti minuman berkafein dan beralkohol gitu kan sebaiknya dihindari. Nah, selanjutnya ini tuh contoh menu sehari. Apakah ada pertanyaan dulu dari makanan yang diajarkan atau yang tidak diajarkan? Sebetulnya ini berarti ini berarti bukan cuma makan ini banyak ya, tapi juga harus menyesuaikan jenis makanan. Betul mas, dari jenis makanan yang dianjurkan sama yang tidak dianjurkan itu harus diperhatikan. Kemudian nanti dari cara pengolahan juga harus diperhatikan. Nah, di sini saya merekomendasikan itu untuk cara pengolahannya yang baik itu dengan cara direbus, kemudian dikukus, dipanggang ataupun ditumis. Nah,
Di sini saya ada contoh menu sehari yang mungkin nanti bisa dijadikan panduan ketika di rumah. Untuk makan paginya bisa bubur ayam tim tanpa kulit gitu kan. Kemudian selingan paginya bisa menggunakan buah potong. Kemudian makan siangnya ada nasi tim tumis lontong siang. Kemudian selingan sorenya ada ubi susu. Kemudian makan malamnya itu ada nasi tim sup wortel dengan sayur kapas. Nah, nanti untuk bentuk makanannya bisa dalam bentuk yang lunak seperti bubur atau nasi tim gitu kan, supaya mudah dicerna juga oleh bapaknya. Nah, misalnya nanti ada keluhan mual atau gimana, mungkin masalah saya makanya. Kemudian untuk pemberiannya, misalnya nanti nggak bisa dalam porsi yang banyak, bisa dalam porsi yang kecil tetapi sering, contohnya 3 kali makan utama, makan siang, makan pagi, makan siang, makan malam. Kemudian nanti ada selingannya, jadi selingan pagi dan selingan sore. Dan disarankan juga untuk ayam mas nanti kalau makan jangan nunggu lapar gitu. Sebaiknya kalau udah waktunya makan disarankan untuk makan gitu kan. Mungkin itu aja sih mas yang bisa saya sampaikan. Nanti ini panduan dietnya bisa mas bawa pulang, dan nanti apa yang mau saya sampaikan bisa diteruskan ke ibunya agar bisa lebih baik, lebih membantu dalam mempersiapkan masakan untuk ayam mas nanti. Masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Mungkin sudah. Sudah. Baik, kalau sudah jelas mungkin itu saja. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan dari mas, bisa konfirmasi lagi ke saya. Kemudian bisa nanti saya jadwalkan untuk konsultasi gitu. Mungkin terima kasih banyak ya, semoga penjelasan saya membantu, semoga ayamnya segera pulih juga ya.